Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari sore perlahan tenggelam di balik bukit-bukit desa kecil yang tenang, menyisakan sinar keemasan yang memeluk rumah-rumah sederhana. Desa itu jauh dari hiruk-pikuk kota, hanya beberapa rumah berdiri di tengah ladang jagung yang mulai mengering. Di salah satu rumah paling sederhana, seorang gadis kecil bernama Aulia duduk di depan pintu. Tatapannya kosong, matanya menelusuri jalanan sepi, seolah berharap ada keajaiban yang datang mengubah hidupnya. Aulia baru berusia 11 tahun, namun beban hidup yang ia pikul jauh lebih besar dari anak-anak seusianya. Di dalam rumah, ibunya, Bu Tutik, terbaring lemah karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Setiap hari, Santi harus mengurus rumah, memasak, dan merawat ibunya. Mereka hidup dalam kemiskinan, bertahan dari upah kecil yang didapatkan ibunya sebagai buruh cuci pakaian di desa tetangga. Namun, sejak sakit, tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Aulia menghela napas panjang, merasa hampa di hatinya. "Mak, butuh sesuatu?" tanya Aulia lembut saat melihat ibunya terbaring di atas tikar usang. Bu Tutik menoleh, senyumnya dipaksakan. "Nak, ambilin air." "Ya, ibu haus," katanya pelan. Santi segera beranjak ke dapur, menuangkan air dari gentong yang sudah dingin. Setiap langkahnya terasa berat. Ia kembali ke kamar ibunya dan menyerahkan segelas air. Di mata ibunya, ia melihat kelelahan yang semakin dalam. Bu Tutik semakin kurus, tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Malam itu, setelah Aulia tertidur di dekat ibunya, suara pintu depan berderit. Seorang pria masuk dengan langkah berat. Dia adalah Juki, suami kedua Bu Tutik yang menikahinya beberapa bulan lalu setelah kematian ayah Aulia. Wajah Juki keras, penuh kecurigaan dan dingin, seolah hidup ini selalu memberinya alasan untuk membenci segalanya. Juki meletakkan kantong plastik di meja dapur dengan kasar, suaranya membuat Aulia terbangun. "Mana makan malam?" tanya Juki tanpa basa-basi, nadanya dingin. "Ibu lagi tidur, Pak," jawab Aulia pelan, berusaha menenangkan pria itu. Juki tidak menanggapi. Dia berjalan menuju kamar dan menatap Bu Tutik yang terbaring lemah. Namun, di matanya, tidak ada rasa cinta atau kepedulian. Juki hanya melihat Bu Tutik sebagai beban, seseorang yang bisa ia manfaatkan untuk bertahan hidup setelah kematian suaminya. Bagi Juki, pernikahan ini bukanlah tentang cinta, melainkan kesempatan. Waktu berlalu dengan lambat, dan ketika usia Santi menginjak 15 tahun, kehidupan mereka semakin berat. Bu Tutik meninggal dunia, tak mampu bertahan melawan penyakitnya. Kini, Aulia hanya tinggal berdua dengan Juki, dan setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Juki, yang seharusnya menjadi sosok ayah, justru menunjukkan perhatian yang tidak wajar kepada Aulia. Aulia yang masih muda tidak sepenuhnya mengerti, tetapi nalurinya mengatakan ada yang salah. Setiap kali Juki mendekatinya, tubuh Aulia menegang, seolah-olah ada bahaya yang mengintai. Ia merasa ingin lari, namun ia tak tahu kemana. Di desa itu, Juki adalah satu-satunya yang ia miliki, atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Suatu malam, setelah makan malam, Aulia sedang mencuci piring di dapur. Malam itu sunyi, hanya terdengar suara piring yang beradu. Tiba-tiba, Juki menghampiri dengan tatapan serius. "Santi, kita harus bicara," katanya dingin. Santi menoleh, perasaannya langsung dipenuhi kecemasan. "Ada apa, Pak?" tanyanya takut-takut. Juki duduk di kursi dapur, matanya menatap Aulia dengan pandangan yang membuat gadis itu gelisah. "Kita ini miskin, Aulia. Enggak ada yang peduli sama kita. Kamu tahu apa yang harus kita lakukan?" Suaranya terdengar penuh tekanan. Aulia hanya menggeleng pelan, tidak berani menatap langsung. "Mulai sekarang, kamu harus jadi istri yang baik buat aku," kata Juki. Tanpa perasaan, membuat dunia Aulia seketika runtuh.
Kamu dan aku akan hidup seperti suami istri." Aulia terdiam, hatinya berteriak namun mulutnya terkunci. Ia tahu ini salah, tapi kemana ia bisa lari? Tidak ada tempat aman, tidak ada yang akan peduli. Juki adalah satu-satunya yang ada dalam hidupnya sekarang. Pernikahan paksa itu berlangsung tanpa saksi, tanpa upacara, tanpa ada yang tahu. Hanya Aulia dan Juki yang tahu bahwa kini mereka hidup sebagai suami istri dalam bayang-bayang penderitaan. Juki memperlakukannya dengan dingin, hanya sebagai pelampiasan, bukan dengan cinta atau perhatian. Beberapa tahun kemudian, Aulia melahirkan seorang anak. Bayi itu menjadi satu-satunya alasan Aulia untuk bertahan. Meski hidup dalam kemiskinan, anaknya memberinya harapan baru. Juki, yang kehilangan pekerjaannya sebagai buruh, semakin sering menunjukkan kekerasan, tidak peduli pada Aulia maupun anak mereka. Santi melakukan segala pekerjaan yang bisa ia temukan, dari menjadi pembantu rumah tangga hingga menjual gorengan di pasar. Setiap sen yang ia peroleh digunakan untuk menghidupi anaknya. Namun, Juki sering mengambil uang hasil jerih payahnya, entah untuk berjudi atau untuk kesenangan pribadinya. Suatu hari, ketika Aulia sedang menjajakan gorengan di pasar, Juki datang dengan wajah penuh amarah. "Aulia, mana makan siang? Lama banget," bentaknya keras di depan orang-orang. Aulia yang sedang melayani pelanggan, hanya bisa menjawab dengan pelan, "Sebentar, Pak. Lagi disiapin." Juki mencengkeram lengannya dengan kasar. "Jangan bikin aku nunggu lama," desisnya sebelum pergi. Setelah Juki pergi, Santi melanjutkan pekerjaannya dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, bukan hanya karena ketakutan, tetapi karena kelelahan fisik dan mental yang terus-menerus menghantamnya setiap hari. Namun, di dalam dirinya, ada sebuah tekad yang perlahan tumbuh, keinginan untuk lepas dari cengkeraman Juki dan memulai hidup baru bersama anaknya. Meski ia belum tahu bagaimana caranya, Aulia yakin bahwa suatu hari ia akan menemukan kebebasannya. Juki adalah satu-satunya yang dimiliki Aulia setelah ibunya meninggal. Namun, seiring berjalannya waktu, Aulia menyadari bahwa Juki tidak pernah peduli padanya. Pernikahan mereka, yang dipaksakan oleh keadaan, berlangsung tanpa upacara, tanpa saksi, hanya dalam bayang-bayang gelap yang semakin menghimpit hidup Aulia. Juki yang dingin dan kasar tidak pernah memberikan cinta, hanya menjadikan Aulia pelampiasan kemarahannya. Bertahun-tahun berlalu, dan kehidupan Aulia semakin sulit. Saat Aulia masih sangat muda, dia melahirkan seorang anak. Bayi itu adalah satu-satunya harapan yang membuatnya tetap bertahan dalam kemiskinan yang melilit mereka. Juki, yang dulunya bekerja sebagai buruh kasar di ladang, kini kehilangan pekerjaannya. Kehidupan mereka semakin terpuruk dalam kesulitan yang tak ada habisnya. Bahkan untuk makan sehari-hari pun mereka kesulitan. Beban kehidupan jatuh di pundak Aulia yang lemah. Demi anaknya, Aulia bekerja keras, mengambil pekerjaan apapun yang ia bisa. Mulai dari menjadi pembantu rumah tangga hingga menjual gorengan di pasar. Setiap sen yang ia dapatkan sangat berarti untuk menjaga kehidupan anaknya. Sementara itu, Juki tak pernah membantu, tak pernah memberi nafkah. Malah, uang yang diperoleh Aulia sering diambil Juki untuk berjudi di desa tetangga. Suatu hari, ketika Aulia sedang menjajakan gorengan di pasar, Juki datang dengan wajah penuh amarah. "Aulia, mana makan siang?" bentaknya di depan orang-orang, tak peduli pada tatapan mereka yang menyaksikan. Aulia, yang tengah melayani pembeli, hanya bisa menjawab dengan suara kecil. "Sebentar, Pak, lagi disiapin," ucapnya takut-takut. Juki mendekat dengan langkah berat, mencengkeram lengannya dengan kasar. "Jangan bikin Bapak nunggu lama," desisnya tajam. Santi mengangguk patuh, meskipun hatinya memberontak. Ketakutannya pada Juki yang sudah mengakar sejak dulu, kini berubah menjadi keputusasaan.
Setelah Juki pergi, Santi melanjutkan pekerjaannya di pasar dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kelelahan fisik dan mental yang terus menggerogotinya setiap hari. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Aulia menutup lapaknya. Dengan langkah berat, ia berjalan pulang membawa kantong plastik berisi sedikit bahan makanan, cukup untuk memberi makan anaknya yang masih kecil. Di rumah, Juki duduk di kursi reyot, matanya terpaku pada televisi kecil yang gambarnya buram. Saat Aulia tiba, Harun hanya menoleh sekilas dengan wajah keras, lalu kembali menonton. "Mana makanannya?" tanyanya tanpa ekspresi. Aulia bergegas ke dapur, mulai menyiapkan nasi dan lauk seadanya. Tangannya bergetar karena kelelahan, tapi dia berusaha bertahan demi anaknya, Vina, yang saat itu sedang tidur di kamar. Setelah menyiapkan piring untuk Juki, Aulia meletakkannya di atas meja. Namun, Juki hanya menatap makanannya sejenak sebelum menendang kursi ke belakang dengan keras. "Ini apa? Kau kasih aku makan ini?" bentaknya, nadanya penuh kebencian. "Aku lapar, bukan cuma mau makan nasi dingin dan lauk busuk ini." Tanpa ampun, Juki mendorong Aulia hingga tersungkur di lantai. Aulia, yang sudah terlalu lelah baik fisik maupun mental, hanya bisa menangis dalam diam. Dia tahu tak ada gunanya melawan. Tubuhnya terlalu lemah untuk bertahan dari kekerasan Juki, dan jiwanya sudah terlalu hancur oleh penghinaan yang terus-menerus. Juki terus memaki dan meluapkan amarahnya malam itu, seperti malam-malam sebelumnya yang penuh kekerasan. Setelah puas, Juki akhirnya pergi ke kamarnya, meninggalkan Aulia sendirian di ruang tamu yang gelap. Aulia merangkak ke kamar anaknya dengan tubuh lelah dan hati yang perih. Dia mencium kening Vina, anaknya yang masih kecil dan polos, satu-satunya alasan Aulia tetap bertahan hidup di tengah penderitaan yang tiada henti. Aulia berbaring di samping Vina, meringkuk sambil menahan tangis yang tertahan sepanjang malam. Meskipun hidupnya penuh dengan kesengsaraan, cinta kepada Vina memberinya kekuatan untuk terus berjuang. Senyum kecil anaknya selalu membuat dunia yang kejam dan tak berperasaan itu sedikit melunak, dan di dalam setiap senyum Vina, Santi menemukan harapan untuk bertahan satu hari lagi. Suatu pagi, ketika Aulia sedang menyiapkan sarapan sederhana, tiba-tiba Vina berlari mendekatinya dengan tawa ceria. "Ibu, lihat, aku dapat bunga dari kebun belakang," seru Vina sambil menunjukkan setangkai bunga liar yang ia genggam dengan bangga. Aulia tersenyum, merasa hangat melihat kebahagiaan putrinya yang polos meski mereka hidup dalam kemiskinan. "Cantik sekali bunganya, Nak. Taruh di vas ya, biar kita bisa melihatnya setiap hari," kata Aulia lembut. Vina mengangguk antusias dan segera berlari ke dapur untuk mencari vas kecil yang biasanya ia gunakan untuk menyimpan bunga-bunga liar. Melihat keceriaan putrinya, Aulia merasa sedikit lega. Meski hidup mereka penuh dengan kesulitan, setidaknya ia masih bisa memberikan kebahagiaan kecil untuk Vina. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Juki, suami tirinya yang selalu berwajah masam, tiba-tiba muncul dari ruang tamu dengan langkah berat. "Ngapain ribut-ribut pagi-pagi? Anakmu itu berisik sekali," geram Juki dengan nada tak suka. Santi, yang tahu bahwa amarah Juki mudah sekali tersulut, buru-buru menarik Vina ke belakang, melindungi putrinya. "Maaf, Pak, kami cuma main-main sebentar. Gak akan ribut lagi," ucap Aulia, mencoba meredakan situasi. Juki melirik tajam ke arah Vina, seolah gadis kecil itu adalah beban tambahan dalam hidupnya. "Pastikan itu, aku gak mau ada yang ganggu pagi-pagi begini," desisnya dingin. Santi mengangguk patuh, sementara Vina hanya menatap ayah tirinya dengan bingung. Gadis kecil itu belum mengerti mengapa Juki selalu marah-marah, tapi dia bisa merasakan ketegangan di rumah setiap kali Juki ada di sekitar. Tahun demi tahun berlalu, Vina tumbuh menjadi remaja,
sementara Aulia semakin lelah menjalani hidupnya. Juki semakin sering keluar rumah, menghabiskan waktu berjudi dan mabuk-mabukan. Setiap harinya terasa seperti penjara bagi Aulia. Meski ia tahu Juki tidak akan pernah berubah, ia tetap bertahan demi Vina. Di malam-malam sunyi ketika Juki tidak pulang, Aulia sering berbicara pelan dengan Vina. "Nak, hidup kita tidak harus begini selamanya. Di luar sana mungkin tidak mudah, tapi setidaknya kita bisa hidup tanpa ketakutan," ujar Aulia suatu malam. Vina, yang selalu mencintai ibunya, menatap Aulia dengan ragu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia percaya bahwa ibunya benar. Jika Aulia mengatakan mereka akan baik-baik saja, maka Vina akan percaya. Suatu malam, saat Juki tidak pulang, Aulia memutuskan inilah saatnya untuk pergi. Dengan hati-hati, ia mengemas beberapa pakaian dan uang yang telah ia simpan diam-diam selama bertahun-tahun. Meski jumlahnya sedikit, itu cukup untuk membawa mereka ke kota terdekat. Dengan lembut, Aulia membangunkan Vina. "Ayo, nak, sudah waktunya kita pergi," bisiknya. Vina, yang sudah tahu rencana ini, segera bangun dan membantu ibunya mengemas barang-barang. Mereka berdua meninggalkan rumah tanpa suara, ditemani cahaya bulan dan suara jangkrik yang bersenandung di malam hari. Hati Aulia berdebar-debar saat mereka melangkah pergi. Dia tidak tahu apa yang menanti mereka di kota, tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Aulia merasa ada harapan kecil yang menyala di hatinya. Setelah berhari-hari perjalanan dengan sedikit uang yang mereka punya, Aulia dan Vina tiba di sebuah kota kecil yang jauh dari tempat asal mereka. Mereka tidak mengenal siapapun di sana, tapi kota ini terasa lebih menjanjikan dibandingkan kehidupan yang mereka tinggalkan. Aulia akhirnya menemukan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang janda kaya. Meskipun gajinya kecil, ia bersyukur. Setidaknya kini mereka bisa makan setiap hari dan memiliki atap untuk berteduh. Hari-hari berlalu dengan damai di kota itu. Namun bayang-bayang masa lalu masih terus menghantui pikiran Aulia setiap malam. Sampai suatu hari, ketika hidup mereka mulai stabil, Juki menemukan keberadaan mereka. Juki yang marah dan penuh dendam berusaha menyeret mereka kembali ke dalam kehidupannya yang penuh kekerasan. Namun, dengan bantuan teman-teman barunya, Aulia akhirnya berani melawan untuk pertama kalinya. Polisi akhirnya menangkap Juki, mengakhiri lingkaran kekerasan yang selama ini menghancurkan hidup Aulia dan Vina. Dengan Juki yang kini dijauhkan dari mereka, kehidupan Aulia dan Vina perlahan mulai membaik. Meski luka-luka dari masa lalu tidak mudah sembuh, mereka mulai membangun kehidupan baru yang lebih damai, penuh harapan, dan bebas dari rasa takut. Perjalanan panjang yang penuh air mata dan penderitaan akhirnya berbuah kebahagiaan. Kisah Aulia menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa meskipun hidup penuh dengan cobaan, selalu ada harapan bagi mereka yang berani melangkah. Aulia dan Vina kini menjalani hidup yang lebih baik, tanpa rasa takut, dan penuh kebahagiaan. Demikianlah, sahabat Lentera Cinta. Jangan lupa untuk meninggalkan pendapat dan komentar kalian mengenai kisah ini. Untuk kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini, semoga kamu selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta keberkahan yang melimpah. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.